Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi seputar dunia MTCNA dan sekarang kita akan membahas materi mengenai VPN, teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi terkait dari VPN jenis kriteria yaitu EOIP ya, teman-teman. EOIP tunnel. Nah, dan sebelumnya juga kita sudah membahas terkait dari sisi LAN-nya ataupun dari sisi klien, bahwasanya untuk pada bagian sisi klien ini pada setiap pusat ataupun pada setiap cabang LAN-nya itu harus satu network, teman-teman. Jadi klien antara mikrotik pertama dan mikrotik kedua, pusat dan juga cabang pada sisi LAN-nya tentunya ya, itu harus berada dalam satu network, teman-teman. Jadi contohnya adalah sini pada sisi pusat tentunya ya, itu memiliki IP 10 dengan akhiran 10.1, teman-teman. Saya bisa ketikkan di sini 10.1. Nah, kita coba duplikat. Tentunya pada sisi yang kedua, yaitu pada bagian cabang, kita juga harus menanamkan IP yang sama satu network, teman-teman. Jadi tidak boleh berbeda. Namun untuk pada bagian sisi mikrotiknya itu bebas ya, teman-teman. Jadi boleh beda dan hanya perlu diingat kembali bahwasanya ini merupakan ataupun hanya berlaku pada bagian LAN-nya saja, teman-teman. Nah, sebelumnya juga kita sudah mengonfigurasi terkait dari EOIP tunnelnya dan saya sudah menjelaskan bahwasanya hal tersebut itu merupakan dari konfigurasi dasar sebelum kita untuk beranjak lebih jauh terkait dari materi EOIP ini. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menghubungkan. Jadi kita akan coba untuk menghubungkan dari setiap PPC ini, yaitu PPC 1 yang berada pada bagian pusat dan PPC 2 pada bagian cabang, nantinya akan bisa untuk berkomunikasi ke yang lainnya, teman-teman. Jadi tentunya dari PPC 2 ke PPC 1 yang ada pada bagian pusat, ataupun dari PPC 1 ke PPC 2 yang berada pada bagian cabang, teman-teman. Nah, selain itu di sini setelah kita bisa untuk mengkonfigurasikan untuk menghubungkan dari kedua sisinya, yaitu pusat dan juga cabang bagian lainnya, kita akan mencoba untuk bagian sisi kliennya ini agar bisa untuk mendapatkan internet, teman-teman. Nantinya kita akan mencoba dua konfigurasi sekaligus ya, teman-teman. Oke, pertama-tama di sini kita akan coba untuk koneksikan dari PPC 1 ke PPC 2 ini sendiri, dan untuk caranya sendiri teman-teman harus mengaktifkan terlebih dahulu dari mikrotiknya tentu saja ya, teman-teman. Dan setelah itu teman-teman masuk ke Winbox pada mikrotik pertama terlebih dahulu, yaitu pada mikrotik pusat. Nah, sebelumnya kita sudah konfigurasi dari EOIP-nya. Di sini untuk konfigurasi bagaimana cara kita bisa untuk menghubungkan dari sisi klien, yaitu pada pusat dan juga pada cabang, kita akan menggunakan metode bridge ya, teman-teman ya, yang dimana nantinya kita akan mencoba untuk membridge ataupun menggabungkan dari interface mana nih, interface Ethernet 1 atau tunnel. Tentu saja interface tunnel, teman-teman, yang dimana untuk tunnel sendiri itu merupakan interface virtual ya, teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan mencoba untuk menggabungkan Ether 2 yang mengarah pada klien dan juga interface tunnel ini, teman-teman, yang mana untuk interface tunnel ini merupakan interface EOIP, teman-teman, yang menghubungkan antar kedua sisi, yaitu pusat juga cabang. Nah, kita masuk kepada Winbox mikrotik pertama, masuk pada bridge. Untuk materi pada bridge ini teman-teman sudah tahu ya, dan juga sudah untuk mengenal terkait dari materi dasar dari bridge ini, yang dimana untuk bridge itu sendiri fungsinya adalah menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual, teman-teman, ataupun interface bridge. Nah, sini kita akan coba tambahkan terlebih dahulu. Untuk namanya opsional, saya akan coba berikan nama saja untuk interface EOIP ya, teman-teman. Itu oke. Kita pergi pada bagian ports. Di sini kita gabungkan untuk interface 2 dan juga kita tambahkan dan juga interface RB pusat atau cabang, yang dimana untuk interface ini merupakan interface virtual, link virtual ya, teman-teman, tentunya pada bagian EOIP tunneling sudah kita konfigurasi sebelumnya ya. Nah, di sini kita sudah
membuat kedua interface ini menjadi satu, yaitu pada bagian interface EOIP ya. Selanjutnya di sini kita akan buat IP-nya teman-teman. Untuk IP-nya sendiri kita akan sesuaikan saja, yaitu nantinya IP ini akan menjadi sebuah gateway ya teman-teman, tentunya 10.1/24. Oke, kita pilih yang interface OIP. Oke saja. Nah, sudah. Di sini nantinya akan menjadi sebuah gateway ya teman-teman, yang nantinya kita akan berpengaruh ketika kita konfigurasi menghubungkan klien baik pada pusat ataupun cabang ke internet. Oke, kita masuk kepada Winbox Mikrotik cabang. Di sini pada bagian menu bridge kita tambah untuk namanya seperti biasa interface EOIP. Oke saja. Bagian ports kita tambahkan. Sini kita tambahkan ternam dan juga yang mengarah pada pusat, RB cabang atau pusat. Oke, sudah ya. Setelah itu kepada IP, address, dan kita tambahkan IP-nya. Untuk IP-nya sendiri, ingat ya teman-teman, harus dalam satu network, yang artinya gateway-nya akan samakan saja dengan yang ada pada interface virtual yang sudah kita buat tadi, IP-nya ya. Interface IP, oke saja. Nah, oke, sudah ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung saja untuk pada PVC1 terlebih dahulu. Di sini kita akan coba beri IP 192.168. Di sini saya statik saja ya. 10.254 coba. Atau kita akan coba 200 ya teman-teman. 100 mungkin. /24 dan gateway-nya 192.168.10.1 enter. Sini checking for duplicate address, tunggu. Oke, kita masuk pada PVC2, IP 192.168.200.10.200/24. Untuk gateway-nya 192.168.10.1. Enter. Setelah itu kita coba untuk beri DNS ya. IP DNS 888 karena kita setting secara manual teman-teman. Oke, kita show IP. Nah, DNS-nya sudah di set dan juga beserta IP address dan gateway-nya. IP DNS 8888. Oke, sudah. Oke, kita akan coba ping ya, tentunya dari PVC1 ke PVC2. Dan sebelum itu kita coba untuk ping ke gateway-nya terlebih dahulu, teman-teman. 192.168.10.1. Enter. Nah, jika sudah bisa, kita coba untuk ping ke sisi klien yang ada pada sisi cabang, teman-teman. 8.10.200. Enter. Nah, maka di sini teman-teman bisa perhatikan bahwasanya untuk outputnya adalah freeform dengan keterangan yaitu TTL64 time-nya sekian ya teman-teman, karena di sini menandakan dari kualitas jaringan saya. Oke, di sini sudah bisa saling terhubung ya dari PVC1 ke PVC2. Kita coba ping dari PVC2 ke PVC1 yang berada pada sisi cabang. Klik 10.100. Enter. Nah, di sini bisa juga ya. Oke, setelah kita bisa untuk menghubungkan terkait dari sisi kliennya, baik pada PVC1 yang ada sisi pusat dan juga PVC2 yang berada pada sisi cabang. Nah, selanjutnya kita konfigurasi dari NAT-nya teman-teman, yang dimana untuk PVC1 dan PVC2 ini kan belum terkoneksi ke internet teman-teman. Nah, maka dari itu untuk pada konfigurasi kali ini kita bisa menggunakan konfigurasi NAT untuk bisa menghubungkan PVC ataupun kliennya ini ke internet. Oke, sarannya gampang sekali ya teman-teman, karena teman-teman juga sudah mempelajari terkait dari materi firewall, tentunya pada bagian NAT ya. Oke,
Kita ke IP, firewall, NAT, tambah SRC. Di sini teman-teman bebas. Saya akan memilih untuk SRC saja. Out interface dia menggunakan interface 1. Di sini saya berubah ya menjadi Ether 5, namun teman-teman pastinya harus memilih Ether yang berada pada angkanya yang paling sedikit ataupun yang 1 ya teman-teman. Oke, kita ke action. Di sini untuk actionnya Masquerade seperti biasa, teman-teman bebas. Nah, pada RP pusat di sini kita sudah mendeskripsikan terkait dari NAT-nya agar bisa si klien ini terhubung ke internet. Nah, maka selanjutnya kita akan coba pada sesi cabang. Konfigurasinya firewall, NAT, tambah out interface, pilih Ether 1. Kita coba ke PPC 1 terlebih dahulu, ping 888, enter. Nah, sini bisa terkoneksi ke internet. Tentunya juga kita coba untuk ping ke Google, domainnya Google ya teman-teman, bisa juga. Ke PPC 2, kita coba ping ke 868 ke IP DNS nya Google, dan setelah itu kita ping ke DNS nya Google ya teman-teman, google.com. Selain Google juga bisa ya teman-teman, yaitu ping yahoo.com. Bisa. Nah, jadi seperti itu ya untuk konfigurasi dari sisi kliennya pada materi EOIP tunnel teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dari EOIP bagian PPTP teman-teman. Jadi pembahasannya akan lebih kompleks dan juga tentunya sangat menarik untuk diulas teman-teman. Jadi persiapan teman-teman untuk persiapan dan juga niatnya agar teman-teman bisa untuk menyimak materi ini dengan baik teman-teman. Jadi sekian ya untuk pembahasan materi pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.